Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, terdapat sebuah toko kue yang terkenal dengan kelezatan kue-kue yang dihasilkannya. Toko itu bernama Kue Cinta, dan di dalamnya, aroma manis dari kue yang baru dipanggang selalu menggoda siapapun yang lewat. Di balik etalase yang dipenuhi dengan berbagai jenis kue, berdirilah seorang penjaga kue bernama Fanny. Dengan rambut panjang yang tergerai dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, Fanny adalah sosok yang penuh semangat dan cinta terhadap dunia pastry. Suatu pagi yang cerah, saat sinar matahari mulai menyinari jalanan, Ryan, seorang pemuda yang baru saja pindah ke kota itu, melangkah masuk ke dalam toko kue. Dia adalah sosok yang tampan, dengan mata yang tajam dan senyum yang menawan. Ryan merasa tertarik oleh aroma kue yang menggoda, dan saat dia melangkah lebih jauh ke dalam toko, pandangannya tertuju pada berbagai kue yang dipajang dengan indah. Fanny sedang merapikan kue-kue di etalase ketika dia melihat Ryan memasuki toko. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pemuda ini. Mungkin itu adalah cara Ryan memperhatikan setiap detail kue yang ada, atau mungkin senyumnya yang hangat. Fanny merasa jantungnya berdebar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Selamat datang di Kue Cinta. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Fanny dengan suara lembut, sambil tersenyum. Ryan menoleh dan bertemu dengan tatapan Fanny. "Hai, saya baru pindah ke sini dan melihat toko ini. Aromanya sangat menggoda. Apa kue favorit di sini?" jawab Ryan, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Fanny merasa senang mendengar pertanyaan itu. "Kami memiliki banyak pilihan, tetapi kue coklat kami adalah yang paling populer. Rasanya sangat lembut dan manis. Apakah Anda ingin mencobanya?" Ryan mengangguk, dan Fanny segera mengambil sepotong kue coklat yang dihias dengan indah. Saat dia menyajikannya, jari-jari mereka bersentuhan sejenak, dan Fanny merasakan aliran listrik yang lembut. Ryan mengambil kue itu dan mencicipinya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kepuasan. "Wow, ini luar biasa. Rasanya sangat kaya dan lembut," puji Ryan, matanya tidak bisa lepas dari Fanny. Fanny merasa bangga mendengar pujian itu. "Terima kasih. Saya sangat senang Anda menyukainya. Saya menghabiskan banyak waktu untuk mencoba resep ini." Mereka terlibat dalam percakapan yang hangat, berbagi cerita tentang diri mereka. Ryan menceritakan tentang kehidupannya sebelum pindah, sementara Fanny berbagi tentang bagaimana dia mulai bekerja di toko kue ini. Waktu seolah berjalan cepat, dan sebelum mereka menyadari, sudah hampir 1 jam berlalu. "Sepertinya saya harus kembali bekerja," kata Fanny, sedikit ragu untuk mengakhiri percakapan itu. "Tapi saya berharap bisa melihat Anda lagi." Ryan tersenyum. "Tentu saja. Saya akan kembali lagi. Mungkin saya bisa mencoba kue lain?" "Ya, pasti. Saya akan menunggu kedatangan Anda," jawab Fanny, merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini. Setelah Ryan pergi, Fanny tidak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Dia merasa ada sesuatu yang menarik antara mereka, meskipun mereka baru saja bertemu. Dia kembali ke pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang pada Ryan. Hari-hari berlalu, dan Ryan benar-benar kembali ke toko kue itu beberapa kali. Setiap kali dia datang, Fanny merasa semakin nyaman dan akrab. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita, dan Fanny merasa Ryan adalah sosok yang menyenangkan dan penuh misteri. Ryan juga mulai memperhatikan Fanny lebih dalam, tidak hanya sebagai penjaga kue, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki impian dan semangat. Suatu sore, saat toko kue mulai sepi, Ryan datang dengan senyum lebar. "Hai, Fanny. Saya ingin belajar membuat kue. Apakah Anda mau mengajari saya?" Fanny terkejut, tetapi juga merasa senang. "Tentu saja. Saya akan senang mengajarkan Anda. Mari kita mulai dengan kue sederhana." Mereka berdua masuk ke dapur, dan Fanny menunjukkan berbagai bahan dan alat yang diperlukan. Ryan memperhatikan dengan seksama, dan saat Fanny menjelaskan cara mengaduk adonan, dia tidak bisa menahan tawa saat melihat Ryan berusaha keras untuk mengikuti instruksinya. "Anda harus lebih lembut saat mengaduk, Ryan." "Seperti ini," kata Fanny sambil menunjukkan gerakan yang tepat. Ryan mencoba menirunya, dan mereka berdua tertawa bersama. Saat mereka bekerja sama, Fanny merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ada momen-momen kecil yang membuat jantung mereka berdebar, seperti saat tangan mereka bersentuhan saat mengaduk adonan atau saat Fanny menjelaskan teknik membuat kue dengan tatapan penuh perhatian.
Rian merasa terpesona oleh cara Fanny berbicara tentang kue-kue, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Setelah beberapa jam, mereka berhasil membuat kue yang cantik. Fanny mengeluarkan kue itu dari oven, dan aroma manisnya memenuhi dapur. Rian tidak bisa menahan diri untuk mencicipi kue yang baru saja mereka buat. Ini luar biasa. Saya tidak percaya kita bisa membuatnya bersama, kata Rian, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Fanny merasa bangga dan bahagia melihat Rian begitu antusias. Saya senang Anda menyukainya. Ini adalah hasil kerja keras kita berdua. Saat mereka duduk di meja, menikmati kue yang baru saja mereka buat, Fanny merasakan momen itu sangat spesial. Dia tidak hanya menemukan teman baru dalam diri Rian, tetapi juga seseorang yang bisa memahami dan menghargai passionnya terhadap kue. Malam itu, saat Rian pamit untuk pulang, dia menatap Fanny dengan serius. Terima kasih untuk hari ini, Fanny. Saya sangat menikmati waktu kita bersama. Saya berharap bisa belajar lebih banyak dari Anda. Fanny tersenyum, merasakan jantungnya berdebar. Saya juga senang, Rian. Mari kita buat lebih banyak kue bersama di lain waktu. Saat Rian melangkah keluar dari toko, Fanny merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang tumbuh di antara mereka. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Fanny menutup toko kue malam itu, memikirkan tentang Rian dan semua kemungkinan yang akan datang. Dia tahu bahwa pertemuan pertama mereka hanyalah awal dari sebuah kisah yang indah. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama yang manis antara Fanny dan Rian. Toko kue, kue cinta, menjadi tempat yang semakin hidup dengan kehadiran Rian. Setiap kali dia datang, Fanny merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka telah menjalin ikatan yang lebih dalam, berbagi cerita dan tawa, serta menikmati momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Suatu sore yang cerah, Rian datang ke toko dengan senyum lebar. Hai, Fanny. Saya kembali untuk belajar membuat kue lagi. Apa yang akan kita buat hari ini? Tanyanya dengan antusias. Fanny merasa senang melihat semangat Rian. Hai, Rian. Hari ini kita akan mencoba membuat kue lapis. Ini sedikit lebih rumit, tetapi saya yakin kita bisa melakukannya bersama. Mereka berdua masuk ke dapur, dan Fanny mulai menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan. Rian memperhatikan dengan seksama, mencatat setiap langkah yang dijelaskan Fanny. Saat mereka mulai bekerja, suasana di dapur terasa hangat dan penuh keceriaan. Fanny tidak hanya mengajarkan cara membuat kue, tetapi juga berbagi cerita tentang bagaimana dia menemukan kecintaannya pada dunia pastry. Saya mulai membuat kue sejak kecil. Ibu saya selalu mengajak saya ke dapur, dan kami sering membuat kue bersama. Itu adalah momen yang sangat berharga bagi saya, kata Fanny, matanya berbinar saat mengenang kenangan indah itu. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu luar biasa. Saya rasa kue bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang kenangan yang kita buat saat membuatnya, ujarnya, sambil tersenyum. Fanny merasa terhubung dengan Rian lebih dari sebelumnya. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, impian, dan harapan. Rian menceritakan tentang kehidupannya di kota sebelumnya, bagaimana dia merindukan suasana hangat dan keakraban yang ada di sini. Fanny merasa terharu mendengar cerita Rian, dan dia menyadari betapa berartinya kehadiran pemuda ini dalam hidupnya. Saat mereka mulai menyusun lapisan kue, Fanny tidak bisa menahan tawa melihat Rian berusaha keras untuk meratakan adonan. Hati-hati, Rian. Jangan terlalu keras, nanti kuenya jadi bantat, serunya sambil tertawa. Rian tersenyum, saya hanya ingin kue ini sempurna seperti Anda. Dia merasa terinspirasi oleh dedikasi Fanny terhadap pekerjaannya. Setelah beberapa jam bekerja sama, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan kue lapis yang cantik. Fanny mengeluarkan kue itu dari oven, dan aroma manisnya memenuhi dapur. Rian tidak sabar untuk mencicipi hasil kerja keras mereka. Ini terlihat luar biasa. Saya tidak percaya kita bisa membuatnya, kata Rian, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Fanny merasa bangga melihat Rian begitu antusias. Saya senang Anda menyukainya. Ini adalah hasil kerja keras kita berdua. Mereka duduk di meja, menikmati kue lapis yang baru saja mereka buat. Saat mereka berbagi potongan kue, Fanny merasakan momen itu sangat spesial.
Dia tidak hanya menemukan teman baru dalam diri Rian, tetapi juga seseorang yang bisa memahami dan menghargai passion-nya terhadap kue. Setelah menikmati kue, Rian menatap Fanny dengan serius. Fanny, saya ingin mengajak Anda keluar. Mungkin kita bisa pergi ke taman atau kafe setelah jam kerja? Saya ingin mengenal Anda lebih baik di luar toko ini. Fanny merasa jantungnya berdebar. Dia tidak menyangka Rian akan mengajaknya keluar. Tentu saja, saya akan senang sekali. Jawabnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Malam itu, setelah menutup toko, Fanny dan Rian berjalan menuju taman terdekat. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar di langit menciptakan suasana romantis. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh suara alam yang menenangkan. Terima kasih sudah mengajak saya keluar, Rian. Ini adalah malam yang indah, kata Fanny, tersenyum. Rian menatap Fanny dengan serius. Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Setiap kali saya berada di dekat Anda, saya merasa nyaman dan bahagia. Anda membuat hidup saya di sini terasa lebih berarti. Fanny merasa tersentuh oleh kata-kata Rian. Saya juga merasakan hal yang sama. Anda membawa keceriaan ke dalam hidup saya. Saya senang bisa mengenal Anda lebih dekat. Mereka berbagi cerita dan tawa, dan saat malam semakin larut, Rian menggenggam tangan Fanny dengan lembut. Fanny merasakan aliran hangat saat tangan mereka bersentuhan. Dia tidak bisa menahan senyum. Merasakan momen itu sangat spesial. Fanny, saya ingin tahu lebih banyak tentang impian Anda. Apa yang ingin Anda capai di masa depan? Tanya Rian, matanya penuh perhatian. Fanny berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya ingin membuka toko kue saya sendiri suatu hari nanti. Tempat di mana orang-orang bisa datang dan merasakan cinta dalam setiap kue yang saya buat. Saya ingin berbagi kebahagiaan melalui kue-kue saya. Rian tersenyum, terpesona oleh semangat Fanny. Itu adalah impian yang indah. Saya yakin Anda bisa mencapainya. Anda memiliki bakat dan dedikasi yang luar biasa. Fanny merasa terinspirasi oleh dukungan Rian. Terima kasih, Rian. Dukungan Anda berarti banyak bagi saya. Malam itu berlanjut dengan percakapan yang mendalam dan penuh makna. Mereka berbagi harapan dan impian, saling mendukung satu sama lain. Fanny merasa semakin dekat dengan Rian, dan dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Saat mereka kembali ke toko, Fanny merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya antara mereka. Rian adalah sosok yang istimewa, dan dia merasa beruntung bisa mengenalnya. Hari-hari berikutnya, Rian terus datang ke toko kue, dan setiap kali mereka bertemu, Fanny merasa semakin terikat. Mereka mulai merencanakan lebih banyak waktu bersama, baik di dapur maupun di luar. Fanny merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Rian. Suatu sore, saat mereka sedang membuat kue bersama, Rian tiba-tiba berhenti dan menatap Fanny dengan serius. Fanny, saya ingin mengajak Anda pergi ke festival makanan akhir pekan ini. Saya rasa itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Fanny merasa terkejut dan senang. Tentu saja. Saya akan sangat senang pergi bersama Anda. Mereka berdua merencanakan perjalanan ke festival makanan, dan Fanny merasa bersemangat. Dia tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk lebih mengenal Rian dan menikmati waktu bersama. Saat festival tiba, Fanny dan Rian berjalan-jalan di antara berbagai stan makanan, mencicipi berbagai hidangan lezat. Mereka tertawa dan berbagi cerita, merasakan kebahagiaan yang tulus. Fanny merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Di tengah keramaian festival, Rian tiba-tiba berhenti di depan stan kue. Lihat, Fanny, kue-kue ini terlihat luar biasa. Mari kita coba beberapa, serunya dengan semangat. Fanny tersenyum, merasa bangga melihat Rian begitu antusias. Mereka mencicipi berbagai kue, dan Fanny tidak bisa menahan tawa saat Rian berusaha menjelaskan rasa setiap kue yang mereka coba. Saat malam tiba, mereka duduk di bangku taman festival, menikmati kue yang mereka beli. Rian menatap Fanny dengan serius. Fanny, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda adalah orang yang luar biasa, dan saya ingin kita bisa terus bersama. Fanny merasa hatinya berdebar. Saya juga merasa beruntung, Rian.
Anda telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya. Malam itu, di bawah cahaya bintang, mereka berbagi momen yang penuh harapan dan cinta. Fanny tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah kisah mereka selanjutnya. Festival makanan yang mereka kunjungi meninggalkan kesan mendalam di hati Fanny dan Ryan. Suasana ceria, aroma makanan yang menggoda, dan tawa yang mereka bagi menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Namun, saat mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, Fanny merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diungkapkan antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ryan, tetapi keraguan dan ketakutan mulai mengganggu pikirannya. Beberapa hari setelah festival, Fanny dan Ryan kembali bertemu di toko kue. Fanny sedang menyiapkan adonan untuk kue baru ketika Ryan masuk dengan senyum lebar. "Hai, Fanny. Apa kabar? Saya merindukan kue-kue Anda," katanya dengan semangat. Fanny tersenyum, tetapi hatinya berdebar. "Hai, Ryan. Saya baik-baik saja. Hari ini saya mencoba resep baru. Mungkin Anda bisa mencobanya nanti." Ryan mengangguk, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Fanny. "Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Kamu terlihat sedikit cemas," tanyanya, menatap Fanny dengan perhatian. Fanny merasa terjebak antara keinginan untuk berbagi perasaannya dan ketakutan akan reaksi Ryan. Tidak ada yang salah. Hanya saja saya merasa kita telah berbagi banyak momen indah, dan saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Ryan mengangguk, menunjukkan bahwa dia siap mendengarkan. "Tentu saja, Fanny. Apapun itu, saya di sini untuk mendengarkan." Fanny menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Ryan, saya merasa kita telah menjadi sangat dekat. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa bahagia dan nyaman. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Saya suka kamu, Ryan." Ryan terdiam sejenak, dan Fanny merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana Ryan akan merespons. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ryan tersenyum lebar. "Fanny, saya juga merasakan hal yang sama. Saya suka kamu. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya semakin yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk saya." Fanny merasa lega dan bahagia mendengar pengakuan Ryan. "Benarkah? Saya tidak percaya ini. Saya merasa sangat beruntung," katanya, senyumnya semakin lebar. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Fanny merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ryan mendekat, dan tanpa ragu, dia menggenggam tangan Fanny dengan lembut. "Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama. Saya ingin mengenalmu lebih dalam dan berbagi lebih banyak momen indah." Fanny merasa hatinya bergetar. "Saya juga ingin itu, Ryan. Saya ingin kita bisa bersama dan menciptakan lebih banyak kenangan." Setelah pengakuan itu, suasana di toko kue terasa lebih ceria. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi kali ini dengan semangat baru. Fanny merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Setiap kali Ryan berada di dekatnya, dia merasa bahagia dan bersemangat. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka menghabiskan waktu bersama di toko kue, belajar membuat berbagai jenis kue, dan berbagi impian serta harapan. Fanny merasa Ryan adalah sosok yang mendukung dan menginspirasi, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa. Suatu sore, saat mereka sedang membuat kue ulang tahun untuk pelanggan, Ryan tiba-tiba berhenti dan menatap Fanny dengan serius. "Fanny, saya ingin mengajakmu ke tempat yang spesial. Saya rasa kamu akan menyukainya," katanya, matanya berbinar penuh antusiasme. Fanny merasa penasaran. "Kemana kita akan pergi?" Ryan tersenyum. "Saya ingin membawamu ke pantai. Saya tahu tempat yang indah di mana kita bisa menikmati matahari terbenam bersama." Fanny merasa bersemangat. Itu terdengar luar biasa. "Saya tidak sabar untuk pergi." Malam itu, setelah menutup toko, Fanny dan Ryan berangkat menuju pantai. Saat mereka tiba, langit sudah mulai gelap, tetapi cahaya bintang mulai bermunculan. Suara ombak yang menghantam pantai menciptakan suasana yang tenang dan romantis. Mereka berjalan di sepanjang pantai, merasakan pasir di bawah kaki mereka. Ryan menggenggam tangan Fanny,
dan Fanny merasa hangat dan nyaman. Saya suka suasana di sini. Ini sangat indah, kata Fanny, menatap laut yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Rian tersenyum. Saya juga. Saya ingin berbagi momen ini denganmu. Kamu adalah orang yang spesial dalam hidup saya, dan saya ingin kita bisa terus bersama. Fanny merasa hatinya berdebar. Saya juga ingin itu, Rian. Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat, dan saya tidak ingin kehilangan momen-momen indah ini. Mereka duduk di atas pasir, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang menakjubkan. Fanny dan Rian saling menatap, merasakan keajaiban momen itu. Fanny, saya ingin bertanya sesuatu, kata Rian, menatap Fanny dengan serius. Apa yang kamu lihat di masa depan? Apa impian terbesarmu? Fanny berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya ingin membuka toko kue saya sendiri, tempat di mana orang-orang bisa merasakan cinta dalam setiap kue yang saya buat. Saya ingin berbagi kebahagiaan melalui kue-kue saya. Rian tersenyum. Itu adalah impian yang indah. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Saya akan selalu mendukungmu. Fanny merasa terharu mendengar kata-kata Rian. Terima kasih, Rian. Dukunganmu sangat berarti bagi saya. Saat matahari terbenam sepenuhnya, Rian menatap Fanny dengan lembut. Fanny, saya ingin kita bisa menjalani perjalanan ini bersama. Saya ingin menjadi bagian dari impianmu dan berbagi hidup bersamamu. Fanny merasa hatinya bergetar. Saya juga ingin itu, Rian. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan menciptakan masa depan yang indah bersama. Malam itu, di bawah cahaya bintang, mereka saling berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain. Fanny tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Mereka adalah mitra, teman, dan pendukung satu sama lain. Saat mereka kembali ke kota, Fanny merasa penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah kisah mereka selanjutnya. Dengan Rian di sisinya, dia merasa siap menghadapi segala tantangan dan meraih impian-impian mereka bersama. Kisah Fanny dan Rian adalah tentang cinta yang tumbuh dari persahabatan, tentang dua jiwa yang saling melengkapi dan mendukung. Mereka telah menemukan satu sama lain di tengah kesibukan hidup, dan mereka tahu bahwa cinta mereka akan terus berkembang seiring waktu. Dengan semangat dan harapan, mereka melangkah ke masa depan, siap untuk menciptakan lebih banyak kenangan indah bersama.